tinggalkan dosa. Angkat dia dalam doa, pujikanlah namanya, masyurkan tebusan Yesus yang selamatkan dunia. Tidak akan seperti Dia yang menghapus dosamu. Sembah puji nama Yesus, Tuhan Juru Selamatmu. Angkat Dia Juru Selamat di hadapan manusia. Cari Dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang baik. Pada hari ini Tuhan, kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus untuk memohon kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bagian kami. Bila mana kami akan mendengarkan dan belajar sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, mohon ampun dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih Yesus, judul pelajaran Sekolah Sahabat pada hari ini, Minggu 11 Juni 2023 adalah luka mematikan. Seperti yang telah kita pelajari, kuasa binatang dalam Wahyu 13 dan 14 mewakili sistem penyembahan palsu di seluruh dunia. Tetapi ada lagi yang lebih mengerikan. Mari kita baca Wahyu 13 ayat 5, Wahyu 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14, dan buku Daniel 7 ayat yang ke-25. Wahyu 13 ayat 5 memberikan penjelasan, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Wahyu 12 ayat 6 dan 14 memberikan penjelasan kepada kita, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Daniel 7 ayat 25 memberikan keterangan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Berapa lamakah kekuatan ini akan mendominasi dunia keagamaan di abad-abad sebelumnya? Saudaraku yang dikasihi Yesus, binatang itu akan terus berlanjut selama jangka waktu tertentu dalam sejarah. Dalam nubuatan, waktu simbolis 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun literal. Bilangan pasal 14 ayat 34 memberikan penjelasan, 1 hari dihitung sama dengan 1 tahun. Menerapkan prinsip kitab suci untuk menghitung 1 hari untuk 1 tahun. Sekali lagi, Tuhan berfirman, aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Yehezkiel 4 ayat 6. Prinsip ini telah berulang kali membuktikan dirinya akurat dalam menafsirkan nubuatan waktu Alkitabiah. Seperti 70 minggu dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Saudaraku yang kasih Yesus, menghitung periode waktu yang disebutkan dalam Wahyu 13 ayat 5 dari 42 bulan dengan 30 hari dalam sebulan, kita mendapatkan totalnya adalah 1260 hari nubuatan atau tahun literal. Kalender kuno secara teratur memiliki 360 hari per tahun. Pada abad keempat, Kaisar Romawi Konstantin melegalkan agama Kristen di seluruh kekaisarannya. Ketika itu, ia memindahkan ibu kotanya pada tahun 3300 Masehi ke Bizantium untuk menyatukan bagian timur dan barat kekaisarannya. Hal itu meninggalkan kekosongan kepemimpinan di Roma. Paus kemudian mengisi kekosongan ini. Dia tidak hanya menjadi pemimpin agama yang kuat, tetapi juga kekuatan politik yang harus diperhitungkan di Eropa. Pada tahun 538 Masehi,
Justinian, Kaisar Romawi kafir, secara resmi memberikan uskup Romawi peran sebagai pembela iman. Gereja abad pertengahan memberikan pengaruh yang besar dari tahun 538 Masehi sampai tahun 1798 Masehi. Termasuk penganiayaan yang mengerikan yang disebutkan dalam pendahuluan pelajaran. Saudaraku, jenderalnya Napoleon Baltier menangkap Paus pada tahun 1798 Masehi sebagai penggenapan yang tepat dari nubuatan tersebut. Baltier dan pasukannya menangkap Paus Pius ke-6 dan tanpa basa-basi memindahkannya dari tahta kepausan. Saudaraku yang kasih Yesus, pukulan terhadap kepausan ini serius, tetapi menurut buku Wahyu pasal 13 ayat 12, luka yang parah itu akan disembuhkan dan dunia akan mendengar lebih banyak dari kuasa ini, lebih banyak lagi. Pikirkan tentang betapa menakjubkannya nubuatan Alkitab dan bagaimana hal itu mengungkapkan kepada kita pengetahuan Allah tentang peristiwa-peristiwa masa depan. Lalu, apakah yang seharusnya diajarkan fakta ini kepada kita tentang mengapa kita dapat mempercayai janji-janji Tuhan, bahkan yang belum kita lihat digenapi? Saudaraku yang dikasihi Yesus, kita akan akhiri pelajaran sekolah sahabat ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu. Oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Biarlah kiranya melalui hikmat dan kepandaian surga, kami dapat mengerti dan memahami rencana Tuhan kepada hidup kami selama kami menunggu kedatangan Yesus kali yang kedua. Berikan kekuatan kepada kami, yakinkan kami untuk boleh tetap setia kepadamu. Di dalam nama Yesus kami memohon dan berdoa. Amin.